Ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini? Sehat. Sehat ya? Sehat. Semangat selalu ya. Ya. Baik. Untuk itu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, melanjutkan materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan bacaan ayat kursi nantinya untuk mendapatkan redha dan berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam pembacaan ini dipimpin oleh ketua kita. Kepada ketua dipersilakan. Ista'id, Iqra, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil isna kursiyus samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Insyaallah Allah membalasnya dengan sebuah pahala yang berlipat ganda. Oke, untuk kita masuk pada materi hari ini, kita akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Mana tahu nanti ada teman kalian yang tidak hadir. Oke, yang pertama Al-Fatah Rizky, Muhammad Rizky, Nailatul Husni, Sinta Ramadhani, Suci Ramadhani. Oke, pada hari ini ada teman kalian yang alfa 2 orang. Mudah-mudahan hari besok-besoknya dia hadir. Kita nggak tahu. Ada yang tahu kabarnya? Tidak ada. Baik, tidak masalah. Mudah-mudahan kita berdoa aja untuk pertemuan besok dia hadir. Kita masuk kepada bab 4. Tapi sebelum masuk ke bab 4, kita tinjau kembali pelajaran kita minggu dulu. Itu masalah kerajaan Islam Nusantara. Itu ada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, seperti kerajaan yang ada di Sumatera, Samudra Pasai, Aceh, Darussalam, ya kan? Kemudian ada lagi kerajaan yang ada di Pulau Jawa, ada lagi kerajaan yang ada di Sulawesi. Sekarang kita akan masuk kepada bab ini, yaitu bab 4, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Untuk itu nanti kita dalam pembelajaran nanti diharapkan tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan kepada kalian pertama siswa atau kalian bisa menjelaskan nanti nilai-nilai kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kedua, kalian bisa mengidentifikasinya nanti. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis nilai-nilai yang ada di nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bisa meyakini kebenarannya dan menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia. Nanti dalam PowerPoint nanti ada materi yang akan saya sajikan. Tolong perhatikan dengan baik, simak dengan baik, perhatikan dengan baik, dengan seksama. Ini yang akan kita pelajari. Silakan perhatikan. Pertama yaitu bab 4 yang dengan judulnya nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Ada pertama bentuk implementasi nilai-nilai Islam tadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu nilai implementasinya nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penggunaan nama-nama hari, seperti ada hari-hari Maulid Nabi, ada hari besar agama Islam ya. Kemudian ada nanti Isra Mi'rajnya. Dalam kehidupan bermasyarakat ada juga, dan merupakan Al-Quran itu sebagai pedoman dan dasar, sebagai fondasi dasar bagi
masyarakat. Contohnya saja itu pemberian nama kepada anak-anak atau bayi yang baru lahir. Diambil dalam Al-Quran. Kemudian tidak diambil dari nama-nama artis atau nama-nama idola sepak bola. Tidak ada ya. Seperti yang sudah sangat sekarang ini. Nah, tapi tidak, mereka mempergunakan mengimplementasikan ajaran Islam tadi dalam kehidupannya. Kemudian kearifan lokal yang ada di Indonesia itu ada dari, kita lihat dari Jawa. Jawa ada tahlilan, itu membaca bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai kepada doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat maupun orang lain, baik untuk hajat diri sendiri ya. Yang kedua pengajian. Yang ketiga peringatan Hari Besar Islam. Kemudian ada lagi namanya sekaten. Sekaten itu upacara dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan acara. Kemudian ada lagi namanya gerebek Maulud, yaitu yang diperingati pada puncak peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung. Oke. Kemudian ada lagi namanya takbiran. Ini dilakukan pada malam 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, yang dilakukan di kampung-kampung, mengelilingi kampung, di masjid-masjid dan di musala-musala. Kemudian ada lagi nama liburan yang dilakukan pada tiap tanggal 21 Ramadan, karena orang beranggapan dan yakin malam Lailatul Qadar itu hadir pada sepertiga bulan Ramadan. Itu dilakukan acara liburan. Kemudian megengan, ada lagi yaitu menubuh beduk sebagai tanda besoknya memasuki bulan Ramadan. Ada serunan, ada nyadran, ada lebaran. Itu yang ada di Pulau Jawa. Kemudian ada lagi kearifan lokal yang berada di daerah Madura. Yang keempat, daerah Madura. Pertama, selawatan. Kegiatan membaca selawat dari rumah-rumah penduduk secara bergantian atau berkeliling. Ya. Kemudian ada lagi namanya rokat tase. Apa itu rokat tase? Pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pembuka agama setempat. Kemudian ada lagi namanya yang rokat. Yang rokat ini mengadakan suatu acara atau mengadakan suatu bentuk acara yang mana dalam keluarga tersebut ada 5 orang bersaudara, tapi cuma 1 orang laki-laki. Maka diadakanlah semacam bentuk acara itu rokat. Kemudian ada lagi yang mauludan, itu menyambut Maulid Nabi. Dan kita masuk kepada Sunda. Kearifan lokal Sunda, pertama upacara tingkeban. Ini dilakukan kepada ibu hamil yang usia kandungannya 7 bulan. Nah, ada lagi yang namanya renyu, mundingyun. Ini adalah upacara untuk ibu atau perempuan yang sudah hamilnya melebihi dari 9 bulan. Namanya temuni. Temuni ini adalah upacara atau acara untuk mengubur plasenta bayi. Nah, kita lanjut kepada Melayu. Melayu ada namanya petang megang, ada beli mau kasai, ada tahlil jama, berzanji. Kemudian ada lagi di daerah Bugis upacara amateang, yaitu yang mana di kampung tersebut ada seseorang yang meninggal dunia. Kemudian masyarakat lain melayat dan hadir, biasanya membawa amplop. Nah, amplop itu yang berisi uang yang akan disumbangkan kepada ahli waris. Ada lagi namanya yaitu berzanji. Nah, itu yang ada di Bugis.
Kemudian kita masuk lagi terakhir yaitu di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Ada di sini selawat dulang. Acara ini dibentuk waktu acara Maulid Nabi, mengkaji, memahami masalah Nabi dengan memakai alat musiknya semacam piring, kemudian dilantunkan dengan irama-irama. Isi nyanyiannya tadi, itu merupakan cerita mulai dari Nabi lahir sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada lagi namanya makan bajamba, ada lagi mandi balimau. Mandi balimau dilaksanakan sehari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Nah, itu materi kita pada pertemuan ini. Sudah perhatikan tadi? Sudah disimak tadi? Baik. Ada nggak kira-kira yang akan bertanya, yang masih merasa ragu dengan materi tadi untuk lebih tuntasnya? Siapa? Ada nggak? Ada. Oke, silakan kepada Latif Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami simak dan perhatikan tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia pada PowerPoint tadi, maka timbul keraguan tentang bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apa bentuk implementasi tersebut? Oke, makasih. Aplaus untuk yang bertanya. Bagaimana bentuk implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa bantu? Oke, silakan kepada Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Latif Albar, Yaitu bentuk implementasinya. Ya, penerapan nilai-nilai Islam tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan Al-Quran sebagai fondasi awalnya. Contohnya, seperti pemberian nama pada bayi yang baru lahir dengan nama-nama Islami, bukan diambil dari nama-nama artis atau seseorang yang menjadi idola. Oke, baik, terima kasih. Aplaus untuk Bunga. Kata Bunga, tadi Albar bertanya, bagaimana bentuk implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Gitu ya? Kata Bunga, bentuk implementasinya ada banyak. Salah satunya yaitu menjadikan Al-Quran sebagai fondasi awal. Dengan contoh, dengan memberikan nama-nama kepada bayi, nama-nama Islami yang diambil dalam Al-Quran, ya, kepada bayi yang baru lahir. Bukan memberikan nama kepada bayi tadi dengan nama-nama artis, nama-nama idola, tidak, tapi nama-nama yang diambil dalam Al-Quran. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ada enggak yang mungkin masih ragu dalam masalah? Oke, silakan kepada Alfia Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada di antara kita ini yang melihat atau tahu tentang kearifan lokal yang ada di daerah lain? Coba jelaskan. Oke. Tadi sudah kita terangkan beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sekarang kata si Alfia Zahra tadi, ada nggak yang tahu, yang pernah melihat kearifan lokal yang ada di daerah lain? Siapa yang bisa? Nah, silakan kepada Sinta Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, seperti yang ada pada kearifan lokal yang terdapat di daerah Melayu. Contohnya pacu jalur yang tepatnya pada Kuantan sini. Oke, terima kasih pula kepada si Sinta. Kata Sylvia Zahra tadi, kira-kira ada tak kearifan lokal yang lain? Ada, kata Sinta, yaitu salah satunya yang pernah dia ikuti, yang pernah dia kasihkan langsung, katanya tadi, yaitu kearifan lokal yang ada di Kuantan sini, daerah Melayu, yaitu pacur jalur. Oke, itu yang ada di daerah lain. Nah, di daerah kita bagaimana? Apakah ada pula kearifan lokal yang khusus di daerah kita, terutama di daerah Sumatera Barat? Ya, oke, silakan. Seperti pada daerah kita sendiri, Ya. suatu
suatu acara yang sangat unik yang Ya. tidak ada pada daerah lain. Ya. Contohnya Ah. seperti makan godok obwe, Ya. yaitu sebuah hidangan yang dimakan oleh nenek mama atau kaum bapak-bapak Ya. yang di atas rumah adat atau rumah gadang, Ya. seperti di acara pernikahan. Oke, terima kasih telah. Kearifan lokal yang ada di daerah kita, ya, yang ada di daerah kita. Contohnya katanya tadi adalah makan godok obui yang dimakan oleh kaum bapak-bapak atau nini mama, yaitu dilakukan waktu acara pernikahan atau perhelatan yang ada di daerah kita. Itulah yang ada kearifan lokal yang ada di daerah kita. Oke, terima kasih kepada yang bertanya dan menjawab. Aplaus untuk mereka. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Kita dapat simpulkan. Pertama, implement Islam. Kearifan lokal Islam itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Contoh dengan menjadikan Al-Quran sebagai fondasi awal dan menjadikan nama-nama bayi yang baru lahir yang diambil dari Al-Quran. Kedua, sudah kita lihat kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia ini kaya dengan budaya masing-masing, kaya dengan kearifan lokal di daerah-daerah seluruh daerah yang ada di Indonesia. Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk minggu depan kita akan mencoba untuk mengadakan UHA atau penilaian harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.